Reksadana Oke. pada tetap versus reksadana terproteksi. Sebenarnya apa sih perbedaannya yang bisa jadi pertimbangan untuk kita memilih gitu ya, Savinas, apakah kita pilih reksadana pada tetap atau reksadana terproteksi Terproteksi gitu ya. ya. Jadi ada 4 nih, ada 4 perbedaan ya. Pertama dari skema pengelolaan reksadana ya. Biasanya kalau pendapatan tetap, dia itu kita bisa jual beli instrumennya itu kapan aja gitu ya. Mmm. Jadi memang dia secara produk lebih fleksibel gitu Mmm. buat investor untuk jual beli kapan aja, dan itu nilainya mungkin lebih menguntungkan dibandingkan yang terproteksi. Tapi kalau terproteksi dia itu biasanya memang sudah harus digenggam sampai jatuh tempo kalau mau Iya. untungnya maksimal Iya gitu ya. iya. Kalau tiba-tiba dijual dengan waktu yang tempo yang apalagi di bawah 1 tahun, nah biasanya mungkin keuntungannya bisa kurang menarik gitu Iya. ya. Yang kedua dari sisi biaya, nah itu tadi ya. Kalau biaya ini kan kita biasanya kalau beli reksadana itu kan ada biaya pembelian gitu ya, dijual pun ada biaya redemption gitu ya. Nah biasanya memang kalau untuk yang pendapatan tetap itu ada biaya, dan biasanya biayanya mungkin tidak terlalu besar gitu ya. Tapi kalau untuk reksadana terproteksi, nah dia memang hanya ada umumnya Biaya biaya redemption aja redemption ya? aja, tapi dia biasanya ada biaya proteksi yang memang dikeluarkan mungkin oleh si investor, yang membuat Oh. dia mungkin jadi secara biaya tuh lebih mahal gitu Besar. dibandingkan reksadana yang lain gitu Oke, ya. berarti kalau reksadana pendapatan tetap ada Mhm, subscription ketika membeli dan juga ketika kita mau menjualnya lagi di bawah 1 tahun betul, kena lagi kena charge. Kalau lagi. ini biaya Penjualan aja, asuransinya, tapi ada biaya proteksinya biaya kurang lebih atau proteksinya juga. asuransinya yang memang karena dia Oh, menjanjikan istilahnya dananya aman, modalnya ya. aman gitu ya, makanya ada biaya proteksi yang harus dikeluarkan. Paham, Nah, dan jatuhnya malah jadi lebih mahal sih reksadana terproteksi. betul Oke, gitu. Nah, untuk periode redemption dan subscription ini memang dia kalau untuk yang pada tetap dia bisa dapat dijual dan kapan dibeli saja. kapan saja gitu ya. Nah, kalau yang terproteksi itu biasanya ada masa penawarannya. Umumnya biasanya 120 hari untuk masa pembelian gitu ya. Dijualnya pun biasanya umumnya kalau mau menarik banget ya sampai jatuh tempo berapa? Biasanya rentangnya antara 2 sampai 3 tahun gitu. Mmm. Nah, untuk karakternya investornya biasanya kalau Mmm. pendapatan tetap itu cenderung moderat gitu ya. Untuk Mmm. yang terproteksi itu cenderung memang konservatif. Jadi Mmm. memang dia biasanya dipegang sampai jatuh tempo gitu. Makanya sangat konservatif gitu. Kalau tiba-tiba dijual di tengah-tengah ya mungkin keuntungannya nggak maksimal. Nah, Iya. itu jadi perbedaannya. Kalau dibilang lebih baik mana atau lebih pilih mana, Balik tergantung lagi ke karakter sininya ya, investornya. Dia lebih heeh. lebih tipikal investor yang mana gitu ya. Kalau misalkan di yang moderat mungkin lebih menguntungkan yang Iya pendapatan iya tetap. iya. Tapi kalau yang konservatif mungkin yang Ya, terproteksi dan gitu. dari segi nominal Mas, Mhm. kalau pembeliannya, dibandingkan dengan pendapatan tetap gimana? Iya, biasanya memang dari sisi nominal pendapatan tetap ini biasanya nilai pembeliannya itu jauh lebih kecil Kecil gitu ya. ya. Biasanya dia kalau sekarang bahkan mungkin 100.000, lima Iya, ratus di ribu udah bisa aplikasi-aplikasi gitu bisa ya ya. untuk pendapatan tetap. Tapi kalau untuk terproteksi memang agak sedikit lebih besar biasanya, Mmm. mungkin 1 juta gitu ya, bahkan ada yang di atas itu gitu. Oke. Jadi memang mainnya harus besar baru memang profitnya Iya, berasa gitu ya. Kalau betul. yang ini bisa main dari angka kecil. Nah, ini tadi Mhm. Mas juga menghadirkan modal ini nih, apa sih Mas? Iya, jadi kan kadang-kadang ada yang nanya, kenapa sih kita harus punya instrumen investasi pendapatan tetap? Ya itu tadi ya, kalau kita investasi itu kan yang pertama kita harus diversifikasi Mmm. ya, Saf ya. Apapun tipikal karakter profil resiko kita, ya kita harus melakukan diversifikasi, Mmm. dan pendapatan tetap ini salah satu instrumen yang harus kita punya gitu. Ya. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang lagi gonjang-ganjing Mmm. seperti sekarang gitu Mmm. ya. Kan instrumen agresif seperti saham juga sekarang lagi nggak bagus gitu ya. Ya. Kalau kita punya instrumen pendapatan tetap, paling nggak ada buffering yang bisa menjaga investasi kita gitu ya. Mmm. Yang kedua, untuk menjaga cash flow juga gitu kan. Kalau kita semua ke agresifnya lagi turun, tiba-tiba kita butuh uang kan repot juga ya. Hilang Nah, semua. makanya ini juga bisa jadi sarana cash flow kita Nah. untuk bisa dicairkan segera. Dan itu tadi ya, mengantisipasi ekonomi yang Ya. memburuk, dan juga ya bisa membantu memenuhi kebutuhan harian lah gitu. Kalau memang Mmm. ternyata kita butuh dana tambahan, dan itu untuk menambal dana darurat juga bisa gitu ya. Kalau Mmm. memang terjadi situasi yang tidak kita inginkan gitu ya. Nah, inilah kenapa kita harus tetap punya instrumen investasi pendapatan tetap Oke. gitu. Nah, tadi kan saya juga sempat nanya ya Mas Ai Mhm, ke Mas Praska, kenapa sih reksadana terproteksi ini cukup, jarang terdengar mhm, gitu. mhm, Tapi mhm. sebenarnya mungkin ada peminatnya. Apa sih sebenarnya yang membuat si reksadana, terproteksi ini tuh terkesan langka gitu? Iya, yang pertama adalah biasanya memang karena mekanisme perhitungan keuntungannya ini agak sedikit kompleks dibanding Mmm. reksadana open ended lainnya, seperti Mhm. reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran ataupun saham gitu ya. Kenapa? Karena memang dia ada perhitungan biaya proteksi gitu ya, pembelian, pajaknya, lalu biaya redemption-nya gitu ya, Mhm. lalu juga nanti ada perhitungan nanti sampai jatuh tempo keuntungannya berapa, kalau misalkan dijual sebelum jatuh tempo seperti apa. Jadi memang
agak sedikit kompleks untuk menghitung berapa sih potensi keuntungan yang kita peroleh gitu ya. Sementara untuk reksadana lainnya ya, yang open ended lainnya, salah satunya pendapatan tetap, dia itu memang sudah mengikuti underlying portofolionya aja. Misalkan pendapatan tetap 80% di ORI, ya kurang lebih mungkin mirroring keuntungannya sama seperti Sama ORI ORI, gitu. Jadi iya. kita nggak perlu capek-capek lagi mikir, walaupun ada manajer investasi ya yang memikirkannya, tapi kan kita secara investor juga harus Harus tahu mengerti, perhitungannya, ya. harus mengerti juga. Jadi itu yang pertama ya, secara mekanisme perhitungannya memang lebih kompleks. Kedua mungkin dari sisi produk jumlahnya nggak sebanyak reksadana lain gitu, karena memang nggak banyak yang mengeluarkan reksadana terproteksi gitu Terproteksi, ya. Jadi iya. suplainya juga sangat terbatas. Yang ketiga memang ya tadi ya, minimal pembeliannya juga sedikit Sedikit. lebih mahal atau sedikit lebih tinggi dibanding reksadana lainnya, termasuk pendapatan tetap. Jadi Iya, 3 itu mungkin alasan yang buat oke. terproteksi ini mungkin tidak terlalu familiar di kalangan investor retail Berarti gitu kalau ya. kita berbicara tidak terlalu familiar, trennya ke depan gimana nih Mas? Apakah karena kan kalau Mhm, tadi berbicara dengan Mas Praska, ya, akan lebih banyak yang lari ke reksadana terproteksi ataupun pendapatan tetap karena mhm, ekonomi sedang tidak baik-baik betul saja. Nah, kalau betul. misalkan ekonomi sudah membaik, trennya masih akan jalan apa enggak nih? Apakah cuman akan digunakan sebagai diversifikasi Ya, aja atau mhm. seperti apa untuk yang terproteksi ya tapi? Ya, demand-nya pasti akan tetap selalu ada gitu ya. Mmm, Tapi memang itu kembali lagi gitu ya. Kita kan berinvestasi itu memang terkadang memang sangat terpengaruh dengan iklim perekonomian mhm, gitu ya, sangat terpengaruh dengan kondisi geopolitik gitu mmm, ya dan lain sebagainya. Jadi memang kalau instrumen-instrumen seperti reksadana pendapatan tetap dan reksadana terproteksi ini akan sangat menarik ketika memang kondisi ekonomi sedang tidak baik gitu ya. Nah, kalau tren ke depannya kita memproyeksikan mungkin ekonomi seiring berjalan terus pulih bahkan mungkin akan membaik, bullish gitu ya, ya mungkin portofolionya akan semakin mengecil iya iya iya. reksadana terproteksi sama pendapatan tetap ini, tapi akan tetap bisa ada dan selalu ada untuk diversifikasi gitu Akan selalu Sabrina. ada dan pasti akan selalu ada aja peminatnya ya untuk Betul gitu diversifikasi ya. Sabrina. Oke, Mas Ai sesuai janji saya tadi dan juga Ya. pemirsa, Mas Ai di sini akan memberikan tips dan triknya dalam mengelola keuangan dalam cerdas 5 menit. Silakan Mas Ai. Iya, buat kita para investor retail tentu diversifikasi menjadi kunci gitu ya. Kita tidak bisa mengandalkan satu instrumen investasi saja, tapi kita harus punya portofolio yang beragam untuk mengantisipasi segala macam situasi dan kondisi gitu ya. Reksadana pendapatan tetap dan reksadana terproteksi merupakan salah satu pilihan instrumen ketika memang kita ingin melakukan diversifikasi untuk mengantisipasi situasi perekonomian yang memburuk gitu. Tetapi untuk memaksimalkan profit tentunya kita juga harus punya investasi atau instrumen yang memang lebih agresif untuk mengakumulasi kekayaan atau mungkin dana kita lebih agresif lagi. Dan kita juga harus pandai dalam membaca situasi dan kondisi, baik itu perekonomian, geopolitik, dan lain sebagainya, supaya kita tahu kapan saatnya kita memperbesar portofolio kita di proteksi ataupun di pendapatan tetap, kapan saatnya kita lebih agresif lagi masuk ke instrumen yang agresif seperti saham. Kuncinya adalah kita melakukan diversifikasi, jadi kita juga harus selalu aware dengan situasi dan kondisi dan pilihlah produk yang memang sudah terdaftar dan memang memiliki track record yang bagus gitu dan jangan ragu untuk terus mereview dan juga mencari tahu info-info yang memang signifikan bisa mempengaruhi instrumen investasi Anda.